Nah itu tuh yang hilang menurut aku dari Bener, pandemi. bener. Jadi aku ketemu teman lagi itu kayak awkward gitu loh. Sedangkan kalau online mah tinggal kirim aja gitu. Efisiensi Iya, kan. lebih efisien waktu Ah. juga sih. Jadi kayak bisa ada delay buat mikir. Selamat datang di segmen Bincang Santuy bersama Fatina. Benar, sudah. oke. Next question. Next question. Aku kan ya Ya, pakai ini melatih kemampuan kita menjawab cepat. hal-hal yang berubah ketika pandemi dan kamu senang menjalaninya. Aku jadi tahu ini sih aku jadi tahu kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluargaku. Ini contohnya kayak aku tahu adikku itu sekolahnya tuh apa sih sebenarnya yang dipelajari gitu ya. Yang dipelajari kan kita kedengeran tuh kalau kuliah online. Terus jadi tahu apa sih yang ditanganin oleh ayah aku, kan dia ngajar juga kan. Beliau ngajar. Beliau ngajar juga, juga jadi tahu oh ini yang jadi pembelajaran, aktivitas, dan juga jadi kayak ngerasa ini sih merasa toleransi gitu sama dosen-dosen yang mungkin sudah agak sepuh. Karena kan ya Allah ternyata itu memang ya itu sih susah kan adaptasi video conferencing itu, kayak gimana presentasinya, gimana kalau ada yang ngechat, gimana gitu. Jadi ya jadi tahu sih kalau dosen tuh pasti struggle kayak gitu juga. Sama mungkin banyak ini kayak jadi banyak ngikut webinar di luar konsentrasi yang kita pelajari. Kan kita jadi lebih bebas ikut apapun lah gitu, kayak gitu. Oke. Kalau kamu gimana Tin, hal yang berubah dan kamu senang? Yang pertama ketika awal pandemi, karena adikku tuh basically mereka sekolah di pondok ya, karena pandemi jadi dipulangkan dan di rumah tuh jadi rame banget gitu. Aku jadi tahu juga apa yang dipelajari adikku di pondok, sedangkan aku kan belum pernah mengenyam pendidikan di pondok ya. Jadi aku jadi paham gitu di pondok tuh ternyata tuh kayak gini aja, sedikit belajar lah dari mereka. Iya sih. Nah terus selain itu tuh ya bisa ikut webinar itu. Dan ketika pandemi karena semuanya serba online, aku di rumah jadi bisa lebih manfaatin itu tuh wifi di rumah. Buat searching kan, buat baca-baca e-book, baca-baca jurnal, lebih banyak tutorial yang nyediain karena semua kan sama-sama online ya. Jadi lebih banyak tutorial yang menyediakan cara mendapatkan e-book online, terus banyak konten yang bisa aku dapetin lah dari sana. Intinya jadi banyak waktu untuk membaca gitu ya. Entah membaca lewat explore lewat buku atau explore lewat internet. Ya gitu. benar. Itu sekali. Yes, itu memang yang patut kita syukuri. Next, kamu selanjutnya dari ini. Aku bukain. Ya susah ini bukanya. Oke, ini berhubungan nih tadi skill buku course yang dilahap ketika pandemi. Kamu tadi kan katanya banyak jurnal kayak gitu-gitu, apa coba? Ya, karena aku ketika pandemi kemarin isinya cuma ngerjain tugas akhir ya, atau mayoritas. Dan bukan kebetulan sih, emang aku tugas akhirnya tuh bikin LMS, bikin web learning. Makanya aku learning juga management system ya. Makanya aku lebih banyak belajar bagaimana buat media modul yang baik itu, bikin bahan ajar yang baik, kemudian gimana caranya memasukkan coding ya. Jadi aku juga belajar coding programming gitu ya, programming yang tapi lebih ke frontnya sih, front end ya. Jadi ada yang ngurusin di depannya aja karena servernya masih pakai server yang gratis. Oke, jadi intinya lebih banyak explore dan explore-nya lebih ke kuliahnya ya. Jadi lebih ke menunjang tugas akhir. Ya, sama belajar tentang podcast ya. Aku sempat ikut training podcast nih buat belajar podcast yang lebih bagus lagi. Iya sih. Kalau aku skill yang aku bukan aku dapatkan secara baru, tapi lebih aku dalami lagi gara-gara pandemi itu juga tentang content making, content creating, podcast kayak gitu. Iya sih, sama cara menggunakan sosial media yang benar, yang nggak sekedar posting status untuk curhat gitu maksudnya, untuk buat konten itu gimana. Itu emang udah aku pelajarin sejak dulu, tapi lebih dalam lagi karena pandemi gitu kan, dapat komunitasnya.
karena aktivitasnya juga di situ ya. Aktivitasnya ya aktivitasnya di Instagram situ, kalau Fathia. maksudnya kayak sosial media gitu. Bener. Social media manajemennya. Terus kalau buku karena memang program aku tuh kalau bisa 1 bulan 1 buku. Oh Gitu. gitu. Jadi tapi karena pandemi ini bisa 2 buku gitu, 1 bulan 2 mantap. buku. Tapi bukunya buku novel sih. Ya nggak apa-apa, yang penting buku. Makanya ada yang novel ya kalau bisa tuh memang 1 bulan tuh 2 buku, satunya novel, satunya Yang non novel. ya non novel atau non fiction. Non-fiction, Jadi non fiction tuh buat otak, kalau fiction buat hati. Oke, gitu. aku tambah lagi tuh. Sensitif. Aku tambah lagi tuh skill manajemen uang. Oh Iya, iya, karena kan nggak ke kampus ya, nggak dapat uang jajan. Nah, dan Iya, terus iya, iya. mau apa ya? Karena aku juga jualan-jualan gitu kan buat menunjang perjajananku. Biar bisa lanjut jajan. Jadi kayak lebih banyak belajar gimana caranya menginvestasikan uang gitu, kayak gimana biar bisa men-tracing pengeluaran yang lebih akurat lagi, lebih bisa memanage aja sih gitu. Bagus sih itu. Iya penting juga. Finansial. Terus tuh oh ya aku ada lagi satu Apa? skill yang menurut aku semakin jadi tajam gara-gara pandemi. Conversationalist skill. Maksudnya adalah kayak aku jadi aktif di language app gitu kan. Terus ketemu orang dari seluruh macam dunia. Terus kita berbeda culture, kita jadi ngobrol gimana kayak gitu kan, nggak gampang ya, kayak pertanyaan apa yang pas untuk mereka agar kita engage sama conversationnya. Nah itu jadi kita bener-bener. belajar apa mensortir mana sih pertanyaan yang sekiranya wajib lumrah atau oke untuk ditanyakan, dan mana pertanyaan yang tabu Enggak, atau tabu. enggak yang nggak boleh tanyain. Jadi Ya, itu explore-nya belajar lebih itu luas juga. itu ya. Oke, the next question is Fatihah. Oke, ini what is this? Ini two last questions. Hal-hal yang tidak disukai selama kuliah online. Apa tuh yang nggak disukai kalau Aku Fatihah? kalau aku ini terisolasi sih ngerasanya. Kayak Gimana tuh? maksudnya ya itu tadi, kita nggak punya teman untuk diskusi. Kalau misalnya di kelas nih guru kita lagi jelasin apa, terus kita nggak tahu kan langsung bisa tanya, itu apa sih maksudnya gini kan. Iya. Gitu. Nah Bener-bener. kalau ini tuh kan nggak bisa. Terus terisolasi itu maksudnya ya kita belajar di rumah sendiri, kayak kalau nggak ada yang nyemangatin belajar akhirnya nggak semangat juga gitu. Terus Iya. kita harus rely on ourselves gitu loh, harus bener-bener depend on ourselves. Apa sih, tergantung sama kita sendiri maunya gimana gitu. Kalau Iya. Sama sih aku. kalau kebebasan kalau itunya nggak apa ya, manajemen dirinya Kurang itu baik. kurang baik ya, jadi semuanya tuh nggak ke apa ya, nggak ke dapet gitu loh. Bener. Terus kalau kamu apa nih Tin yang tidak disukai selama kuliah online? Ya tadi konsultasi online ya, konsultasi online yang jauh lebih berbeda daripada offline, nggak bisa dapat insight yang lebih banyak lagi. Ya gitu sih. Terbatas komunikasinya. Komunikasinya terbatas. Kemudian karena pandemi juga kan nggak sering ketemu sama teman ya, otomatis tuh ya nggak bisa rame-rame juga, ketemunya cuma Iya. sama 1-2 orang doang. Aku tuh jadi lupa cara berkooperatif deh. Enggak deh. Iya. Tapi tetap kuliah onlineku tuh tetap project based yang grup gitu. Tapi Iya. ya itu kendala komunikasi itu. Ya mungkin kalau ketemu lagi rame-rame canggung kali ya. Iya, aku ngerasanya gitu sih. Ketemu orang tuh kayak Kayak orang ketemu orang baru. gimana cara conversationnya, cara mulainya. Oke. Next, the last question. Apa ya nih last question aku kan? Iya. Sama aja lah. Kita bro ya. Oke, yes or no kuliah online? Aku Yes or no? gimana ya? Menurut aku digabungin, yes. Oke. Digabungin, kayak kita kan juga mau nyoba, Kemendikbud kan juga bukan mewajibkan ya, tapi kalau misalnya bagi yang sekolah sudah siap dan orang tuanya mengendaki kan boleh hybrid learning ya. Hybrid Oke. learning di mana sebagian online, sebagian offline, dan sekolahnya shift. Menurut aku sih tetap harus ada sekolah offline. Oke. Karena psikologinya kita Bener. ya kan, kayak ada orang yang nggak kuat dengan semua ini, lebih rentan gitu kan, lebih rentan stresnya. Menurut aku itu terus kita jadi kekurangan sosialnya tadi, Bener, touch of setuju. sosial. Jadi menurut aku tetap kalau misalnya aku jadi orang tua, aku tetap akan membiarkan
anak aku untuk offline dengan catatan protokol yang ketat dan sekolahnya udah siap. Bukannya bener, sekolahnya bener. misalnya nggak ada wastafelnya atau sekolahnya belum siap untuk hybrid, untuk nyiapin teknologinya kayak gitu. Iya. Menurut aku kayak gitu untuk menghadapi tahun 2021 sih. Iya. Aku juga setuju sih kayak gitu. Karena bagaimanapun juga tetap harus offline. Kita itu hidup di dunia nyata juga. Nantinya kita juga bakalan kerja yang mana dunia kerja itu lebih keras, Bung. Iya, orang-orang segitu ya. dan pendidikan tuh juga bukan masalah getting knowledge, maksudnya getting Bener, not only knowledge. bukan masalah untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu, tapi Iya. lebih ke kayak misalnya berteman, sosialnya kayak social gimana, sama networking-nya guru juga. itu sih. Ya, Aku kalau- kasihan sama, ya kita kan juga siswa, kan ngerasa juga kan Siswa itu ada 3 kan, kognitif, afektif, sama psikomotorik. Iya, Nah, afektif itu sama juga psikomotoriknya tuh kalau online tuh nggak kurang kena, kan? kurang Nggak, ya. kena sih. Jadi kayak kurang kena. Jadi menurut aku kalau offline tuh tetap ini sih, tetap akan Hybrid ya. Hybrid. Efektifnya tuh paling penting menurut aku, psikomotorik juga. Oke, so jadi gimana kesimpulannya, intinya menurut aku sih pandemi nggak buruk-buruk amat ya, Iya. nggak buruk-buruk amat, tapi memang di pendidikan yang itu tadi, yang terakhir itu tadi Terkena dampak banget terkena ya. dampak yang psikologisnya, secara psikologi banyak kita kehilangan beberapa ilmu, maksudnya kayak informasi-informasi, terus juga dampak sosial psikologi kita kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, Iya, ini bener. sudah Sudah jalan menjadi takdir Heeh. kita. Kalau bisa dibilang tuh ya dunia kedepannya itu mungkin bakalan ada yang baru lagi, makanya kita tetap harus beradaptasi biar nggak ketinggalan jauh Ya. banget lah ya. Beradaptasi. Yep. Ya, yang intinya tetap ada hal yang bisa disyukuri untuk menutup 2020 ini yang penuh kayak Januari, Februari, pandemi, Iya, Desember. bener. Tapi Sabar ya. ada banyak yang bisa kita syukuri lah dari musibah ini. Semoga bisa terakhir, pokoknya harapannya semoga bisa, ya kita bisa kembali normal lagi dengan tidak adanya pandemi ya, insya Allah. Amin. Ya mungkin kalau kamu bisa mau sharing, kamu juga boleh loh sharing tentang hal yang kamu dapetin gitu ketika pandemi, siapa tahu bisa nyemangatin teman-teman. Iya, sharing aja di kolom komentar. Oke, This is the end of Fatina Fun Talk with Atina. and Fatiha. Kalau ada masukan, saran, silahkan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram kami di @atinarhmwt atau @yus.tia13. ilaliko ma'asalama. Have a blessed day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.